Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Landasan Pendidikan. Dan saya Muhammad Ulan Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2407470. Saya Dwina Fitria Salamah dengan NIM 2406118. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Putri Lestari dengan NIM 2408819. Nama saya Aulia Emitasari dengan NIM 2407363. Landasan pendidikan secara umum. Landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Mudahnya, landasan pendidikan ini merupakan dasar yang penting bagi pendidikan agar pendidikan ini punya arah yang jelas sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat atau peserta didik. Nah, asumsi-asumsi yang ada dalam landasan pendidikan ini dapat bersumber dari berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor psikologis atau landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah dasar dalam memahami atau mengkaji sesuatu dari sudut pandang karakteristik serta perilaku manusia, terutama manusia sebagai individu dalam proses mereka belajar. Mudahnya, ini tentang sifat, cara berpikir, dan perkembangan seseorang yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar. Nah, untuk memahami ini, kita akan membahas menjadi beberapa poin penting. Mulai dari perkembangan individu beserta tugas, tahapan-tahapan, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi serta implikasinya terhadap proses pembelajaran. Juga kita akan menyertakan teori-teori belajar yang relevan. Perkembangan individu. Menurut Hurlock, perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat kematangan dan pengalaman. Atau mudahnya, perkembangan individu adalah perubahan yang terus berlangsung dalam hidup seseorang, dimulai dari kita bayi hingga kita beranjak dewasa sampai kita tua. Perubahan ini dapat terjadi karena pertumbuhan alami dan pengalaman yang dialami sepanjang hidup. Perkembangan individu dilewati semenjak seseorang lahir hingga seseorang menginjak usia dewasa atau usia lanjut. Dalam setiap kehidupan, pasti ada tugas-tugas yang harus diselesaikan yang disebut dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan ini mencerminkan pencapaian atau keterampilan seseorang sehingga dapat dinilai bahwasannya seseorang tersebut berguna dengan baik di masyarakat atau tidak. Jika ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia akan kesulitan dalam menjalankan tugas atau tahapan selanjutnya. Tugas perkembangan individu dan implikasinya terhadap pendidikan. Tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan individu pada tahap tertentu dalam kehidupannya agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mencapai kematangan psikologis. Tugas-tugas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan biologis, harapan sosial, dan tujuan pribadi. Nah, ada tahapan dan tugas perkembangan individu. Menurut Robert Savigers, setiap individu memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan pada setiap tahapan kehidupan. Berikut adalah tahapan dan tugas-tugasnya. Yang pertama itu ada masa bayi dan kanak-kanak kecil mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar berbagai keterampilan dasar seperti belajar berjalan dan mengonsumsi makanan padat, mengembangkan kesadaran diri, membedakan perilaku yang benar dan yang salah. Yang kedua itu ada masa kanak-kanak mulai dari 6 sampai 12 tahun. Di usia ini, anak mulai mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual yang lebih kompleks seperti belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari, memahami konsep-konsep dasar dalam kehidupan, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga itu ada masa remaja mulai dari usia 12 sampai 18 tahun. Remaja mulai menghadapi berbagai tantangan dalam proses pendewasaan, diantaranya membangun hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya baik sejenis maupun lawan jenis, memilih dan mempersiapkan diri untuk karir masa depan, mengembangkan nilai-nilai dan sistem etika sebagai pedoman hidup. Yang keempat, ada masa dewasa mulai dari 18 tahun ke atas. Masa dewasa dibagi menjadi 2 tahap utama. Yang pertama ada dewasa awal, memilih pasangan hidup dan membangun keluarga, mengelola kehidupan rumah tangga. Lalu ada dewasa tengah, menjalankan tanggung jawab sosial sebagai warga negara, mengembangkan penggunaan waktu luang dengan lebih produktif, menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin menua. Lalu yang terakhir ada masa usia lanjut. Pada tahap ini, individu menghadapi berbagai perubahan fisik dan emosional seperti menyesuaikan diri dengan kondisi fisik yang mulai menurun, menghadapi kemungkinan kehilangan pasangan hidup, menciptakan kehidupan yang lebih bermakna di usia senja.
Implikasi terhadap pendidikan. Pemahaman tentang tugas perkembangan ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan mengetahui tahapan perkembangan individu, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di setiap tahap usia. Hal ini akan membantu mereka berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi sepanjang kehidupan. Faktor-faktor tersebut meliputi, yang pertama itu ada faktor hereditas atau genetik. Sifat-sifat bawaan yang diwariskan dari orang tua seperti potensi intelektual, temperamen, dan kondisi fisik mempengaruhi perkembangan individu. Terus yang kedua itu ada faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga itu seperti pola asuhnya, interaksi orang tua, dan dukungan emosional di keluarga mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Lalu ada lingkungan sekolah, seperti interaksi dengan guru dan teman sebaya membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional. Lingkungan sosial dan budaya, ada norma nilai dan tradisi dalam masyarakat memengaruhi cara individu memandang diri sendiri dan lingkungannya. Lalu yang ketiga ada faktor pendidikan. Pendidikan formal ataupun informal berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif seperti seperti keterampilan sosial dan karakter individu. Yang keempat itu ada faktor pengalaman pribadi. Pengalaman hidup yang dilalui individu seperti keberhasilan, kegagalan, atau peristiwa traumatis membantu kepribadian dan pola pikir mereka. Yang kelima ada faktor kematangan. Proses perkembangan biologis dan psikologis yang terjadi secara alami seperti perkembangan otak dan sistem saraf memungkinkan individu untuk menjalankan tugas-tugas perkembangan sesuai usianya. Pemahaman mengenai faktor-faktor ini membantu pendidik dan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik serta memberikan dukungan yang efektif dalam proses pendidikan. Teori belajar kognitif dan implikasinya terhadap pendidikan. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Menurut Jean Piaget, teori kognitif merupakan proses belajar yang terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Perkembangan kognitif ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap sensori motor usia 0-2 tahun, tahap praoperasional usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal yaitu 11 tahun ke atas. Sedangkan menurut Jerome S. Brunner, teori kognitif merupakan teori yang menekankan discovery learning, di mana siswa membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Di sisi lain, Ausubel mengkategorikan belajar berdasarkan cara penyampaian informasi dan bagaimana siswa mengaitkannya dengan struktur kognitif yang ada, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diinginkan oleh siswa. Menurut teori Gestalt, belajar terjadi melalui pemahaman atau insight yang menjadi inti dari pembentukan perilaku. Lalu implikasi teori kognitif dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis penemuan. Guru harus mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Lalu yang kedua, pentingnya pemahaman konseptual. Materi ajar harus disusun secara sistematis dan relevan dengan pengalaman siswa agar lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, individualisasi dalam pembelajaran. Guru perlu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan tahapan perkembangan kognitif siswa. Dan terakhir, mendorong kemandirian belajar. Siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif agar mampu memecahkan masalah secara mandiri. Teori belajar humanistik dan implikasinya terhadap pendidikan. Teori belajar humanistik merupakan pemikiran yang digagas dalam rangka memanusiakan manusia di dalam kehidupannya. Proses belajar ini dianggap berhasil jika peserta didik memahami dirinya dan mampu mengaktualisasi diri dalam kehidupannya. Maslow berpendapat, manusia dapat memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Adapun 5 kebutuhan manusia yang disampaikan oleh Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, Maslow menekankan bahwa seorang peserta didik perlu memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu sebelum bisa belajar secara optimal.
Menurut Rogers, pengetahuan dan juga penghargaan tentang diri sendiri dibentuk melalui bermacam-macam pengalaman individu itu sendiri dengan lingkungannya. Teori Rogers didasarkan pada kecenderungan aktualisasi sebagai motivasi yang bertujuan memaksimalkan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki seorang individu. Arthur Combs mengembangkan konsep meaning atau pembelajaran bermakna dan menekankan bahwa pendidik harus memahami sudut pandang peserta didik dalam menilai perilaku mereka. Lalu implikasi teori humanistik dalam pendidikan, yaitu yang pertama, tersedia fasilitas yang memudahkan proses belajar. Artinya, berbagai macam bahan yang diperlukan untuk belajar harus ada. Murid tidak dilarang untuk bergerak secara bebas di ruang kelas, tidak dilarang bicara, tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan. Lalu yang kedua, adanya suasana penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Guru menangani masalah perilaku dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dengan murid yang bersangkutan tanpa melibatkan kelompok. Lalu yang ketiga, suasana kelas yang hangat dan ramah sehingga mendukung proses belajar yang membuat murid nyaman dalam melakukan sesuatu. Lalu yang terakhir, guru mengamati setiap proses yang dilalui murid dan membuat catatan dan penilaian secara individual, hanya sedikit sekali diadakan tes formal. Teori behavioristik dan implikasinya terhadap pendidikan. Teori behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, menurut Robert. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari suatu perubahan yang dialami oleh peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan hal yang sangat penting untuk melihat terjadinya atau tidak perubahan tingkah laku tersebut. Menurut teori behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan, karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, peserta didik dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Dengan demikian, tingkah laku peserta didik merupakan reaksi terhadap lingkungan, dan juga tingkah laku adalah hasil belajar. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, atau tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pendidik atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid atau peserta didik. Tujuan pembelajaran teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Apabila peserta didik menjawab dengan benar sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan peserta didik secara individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.